Salam literasi. Perkenalkan, nama aku Raihana Fitria Zahira dari kelas 4A SD Negeri Cibubur 2. Kali ini aku akan mewawancarai tentang profesi. Sebelum wawancara dimulai, silakan perkenalkan nama Bapak dan profesinya apa. Nama saya Juju Johana, profesi saya sebagai tukang cukur. Apa yang mendukung Bapak untuk menjadi tukang cukur? Pertama-tama faktor lingkungan. Soalnya di lingkungan tempat tinggal, ya khususnya di Garut, khususnya Kecamatan Banjarresmi itu, hampir 95% penduduknya itu mayoritas tukang cukur. Wilayah Jabodetabek hampir semuanya dikuasai tukang cukuran dari sana. Sudah berapa lama Bapak menjadi tukang cukur? Udah sampai sekarang ini ya jalan 25 tahun. Saya belajar jadi belajar nyukur itu dari tahun 2000. Ya, hampir 25 tahun, jalan 25 tahun. Gaya rambut apa yang paling sulit menurut Bapak? Yang paling sulit mungkin ya kalau ada pelanggan, ada yang mau dicukur, khususnya kalangan muda sih. Kalau untuk orang tua mah jarang minta di apa-apain. Untuk kalangan muda gitu, suka ada yang minta dimotif, dibatik, digambar, gitu, gambar apa. Itu saya nggak begitu paham gitu. Soalnya jarang gitu. Setiap hari itu jarang ada yang minta gitu. Kadang-kadang kalau sekaliannya ada ya nggak begitu paham gitu. Masalah motif ngegambar, ya gitu aja. Apa jenis potongan rambut yang paling diminati orang yang mau dicukur? Untuk potongan rambut khususnya ya di kalangan anak-anak itu sekarang itu banyak yang niru gaya-gaya K-pop kan sekarang istilahnya ada di sosial media ya, gaya-gaya rambut niru itu. Ya kalau di daerah sini di Bandung ya mintanya 2 jari, yang mulet kayak lah banyak lagi sih buat potongan. Alhamdulillah saya bisa menguasai gitu. Bagaimana Bapak menjaga agar potongan rambut selalu sesuai dengan tren terkini? Kalau saya walaupun jarang ikutan seminar-seminar, kadang ya sekarang ngikutin zaman ya, suka ngeliat di sosial media, di YouTube. Jadi ngeliat-liat aja gaya-gaya rambut itu, ngikutin tren masa kini dari situ, dari sosial media. Bagaimana Bapak menangani pelanggan yang tidak puas dengan potongan rambutnya? Mungkin saya akan terlebih dahulu ya nanya gimana ya, ngobrol sambil dicukur itu, sebelah mana apa gimana yang mesti harus diperbaiki, harus misalkan contoh ini kurang tipis, apa ini masih tebal gimana ya, gitu aja kali. Apa yang Bapak lakukan jika ada pelanggan yang sulit dipahami atau tidak yakin dengan gaya rambut yang diinginkan? Saya ya diskusi sambil memperlihatkan, kan di tempat ada contoh gambar-gambar ya, gambar-gambar model. Kalau dia masih merasa belum puas ya suruh ngeliat di sosial media gitu, di HP-nya, coba lihat gambar yang gitu gimananya gitu. Bagaimana Bapak menjaga hubungan baik dengan pelanggan? Ya dengan memberikan pelayanan yang terbaik, hasil yang bagus supaya pelanggan itu bisa balik lagi. Ya keuletan saya mencukur, alhamdulillah. Gitu aja.
Apa saja kualitas yang menurut Bapak penting bagi seorang tukang cukur yang sukses? Ya terutama harus punya keahlian dulu itu. Satu pengalaman ahlian dalam memotong rambut. Ya kerja keras, ulet, disiplin agar menjadi sukses itu aja. Bagaimana Bapak memastikan lingkungan kerja tetap bersih dan rapi? Ya itu udah jadi ya pekerjaan sehari-hari sebelum buka, ya beres-beres supaya sapu udah setiap hari itu kan supaya bersih. Terus peralatan rambut, peralatan cukur seperti selimut. Nah, terutama ini perabotan itu tukang cukur itu harus tajam-tajam, pisau, gunting, mesin. Jadi enaklah dipakainya gitu buat pelanggan. Kok enak, ini bagus, jadi tajam gitu. Untuk yang terakhir, kesan selama menjadi tukang cukur itu apa? Yang berkesan sampai sekarang ya, saya masih jadi tukang cukur. Saya punya pelanggan dari dia umur 40 hari dicukur sama saya sampai sekarang dia udah punya anak, udah berumah tangga, masih tetap dicukur ke saya, nggak kemana-mana. Walaupun saya udah berapa kali ya di sini pindah tempat cukur, masih tetap dia mencari gitu. Soalnya dia pernah dicukur ke tempat yang lain, bahkan ke tempat cukur ya elit lah, namanya kan yang tren masa kini barber shop. Pernah, tapi tetap dia nggak cocok. Udah cocoknya, dia bilang udah cocok akang katanya gitu. Dan suka dukanya menjadi tukang cukur itu apa? Ya, kalau di sisi sukanya, kalau lebaran kan suka rame pelanggan pada datang. Nih lebaran mah hampir semua pelanggan datang pada dicukur. Ya kadang suka memberi, nggak bilang uang tip, kadang yang dari bos-bos konveksi kan di sini lingkungan banyak banget, ya suka sering memberi pakaian apalah, suka. Kalau dukanya seorang tukang cukur itu, dukanya itu urusan di tempat kan kebanyakan nyewa kontrak. Nih lagi enak-enak ditempatin, sama yang punya mau dipakai lah, disuruh pindah lah gimana. Itu yang paling gak enak itu kan, jadi tukang cukur itu harus pindah, ngerintis lagi, pelanggan mencari lagi, ya gitu. Udah segitu ya. Terima kasih Bapak atas waktunya. Sekian wawancara dari saya tentang profesi seseorang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.